Salam satu nyali, Wani. Wani. Jumpa lagi di Bukan Orang Dalam. Kali ini seperti biasa ya, bersama Mas Bimo. Kita akan mengulas sejumlah berita maupun juga terkait dengan ini Persebaya senior akan menghadapi Persija, tapi masih jauh tau. Ini kita take FIFA Matchday. Kita take di tanggal 14, masih jauh ya, tanggal 23. Ini masih momennya FIFA Matchday, di mana Indonesia akan menjamu timnas Jepang dan juga Saudi Arabia. Kita coba membahas ini aja Mas. Persebaya Junior. Persebaya yang di Piala Suratin maupun juga pembinaan serta di Elite Pro Academy, Mas Bimo. Menarik. Ya, karena memang fokus EJ juga bukan hanya Persebaya senior, tapi juga di kompetisi usia dini ya, atau juga Persebaya junior. Mas Bimo, ada banyak kompetisi ya sekarang sudah mulai di usia dini. Piala Suratin sudah digulirkan untuk usia 13, usia 15, nanti mungkin pertengahan ini ya, Piala Suratin U17, Asprof ya, maupun juga EPA sudah berlangsung berapa laga? Sudah putaran kedua ya kalau nggak salah. EPA putaran kedua, laga pekan ke-12. Oke, kita coba menyoroti Piala Suratin yang U13 Mas. Ya. Seperti apa? Mungkin Mas Bimo kan sering ngikuti perkembangan Persebaya junior ya, maupun juga liga internal di Persebaya. Seperti apa untuk gambaran Piala Suratin U13 ini? Apakah Persebaya juga seperti biasa selalu berprestasi di usia dini ini? Persebaya Suratin 13 dulu ya. Iya. 13 dulu, sekarang ini sudah memasuki babak 16 besar untuk zona Surabaya ya. Mungkin daerah lain sudah selesai, misalnya seperti Sidoarjo sudah selesai dengan Deltras Academy yang menjadi terbaik. Nggak tahu nanti wakilnya berapa tim yang ke arah provinsi. Pagi tadi Persebaya 13 melangkah ke babak 8 besar setelah menang 10-0 atas Pakalpura. Jangan dilihat hasil ya. Iya. Mengabarkan hanya Persebaya lolos ke 8 besar. Sehari sebelumnya hari Rabu ya. Iya. Persebaya U15 juga melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan Putra Mas 2-0. Iya. Terus lanjut. Di babak 8 besar ini kalau tidak salah jadwalnya, semoga benar. Persebaya akan menghadapi yang 13 akan menghadapi Al Rayyan yang kemarin jadi juara di Liga Persebaya U14. Sedangkan Persebaya U15 akan berhadapan dengan juara Liga Persebaya U16 musim ini, yaitu Putra Surabaya. Itu sih kabar terbaru dari Piala Suratin 13-15. Sementara dari Suratin U17 Persebaya, karena U17 kan langsung diputar di zona Jatim, tergabung dalam grup L bersama Persepam, Persesu Sumenep, Hizbul Waton, sama Banyuwangi Putra. Yang akan dimulai pertengahan bulan ini. Untuk melihat skuad dari Persebaya U13 masih dengan coach siapa? Selamat Mujiono. Muje ya. Seperti apa mungkin dari segi pemain nih? Nama-nama hanya beberapa yang hafal ya, karena masih kecil-kecil lah. Dari materi cukup bagus, badan gede-gede, ya masih seusia gitu. Pilihan yang terbagus yang di usia 13 yang Persebaya sendiri dicari dari kemarin dari Liga Persebaya yang 14, karena ada yang U13 mainnya. Yang kedua dicari dari di klub internal yang ikut di Liga Surabaya. Pelatihnya selain coach Selamat Mujiono atau coach Muje yang dari Untak ya, Untak Rosita, asistennya adalah bekas pemain Persebaya, bekas pemain internal juga. Kalau teman-teman ingat dulu Anang Ma'ruf sempat patah tulang, yang patah adalah Sutikno. Pemain Persitara Jakarta Utara ini. Persitara Jakarta di Stadion Tugu. Asistennya itu, sedangkan pelatih kipernya adalah Coach Tomo dari TU. Oke. Kemudian kita lanjut ke Persebaya U15 yang kemarin kita juga nonton sih. Bagaimana skuad dari Agus. Ya, Oscar sendiri sekarang. Coach Agus Saryanto ya. Kalau untuk 15 memang ya belum terlalu istimewa, tapi memang inilah untuk kompetisi usia dini, artinya memang masih banyak mungkin kesalahan yang dilakukan. Ini hal yang wajar dan memang
bisa kita lihat di usia berjenjang. Artinya tinggal bagaimana eksekusi atau juga evaluasi nantinya ke depan menatap ajang di 8 besar Piala Suratin 15 Mas Bim. Tapi sejauh ini memang ya karena kita Persibaya U15 artinya harus lebih bagus lagi dibanding tim lainnya, tim internal, karena ini tim pemain pilihan tuh gitu. Betul. Ada beberapa yang catatan saya kalau U15 ya. Satu, informasi aja, pelatihnya adalah Coach Agus Haryanto dari Bintang Timur, asistennya adalah Muhammad Iqbal dari Anak Bangsa, pelatih kipernya Ibnu Abbas dari Putra Mars atau Putra Surabaya ini. Itu sih. Catatan lain adalah besok akan berhadapan tanggal berapa ya? Akan berhadapan dengan Pusura, itu akan menarik Sabtu karena ya? Pusura sendiri skuadnya selain yang sudah naik ke EPA, ya inilah skuad Pusura yang akan berhadapan dengan Persibaya nanti akan seru. Oke. Lanjut ke U17 yang kita juga beberapa kali lihat bagaimana Coach Sony terakhir kita lihat Mojokerto di Mojokerto ya, waktu through Forview ya. Forview dengan Bayangkara, Mojokerto. Genbi sama Deltras. SMP. Deltras. Deltras Jaya. Melihat skuad dari ini sebelum nantinya mereka akan melakukan laga perdana mereka di ajang Piala Suratin U17. Seperti apa Mas? Gambarannya mungkin teman-teman yang ingin tahu, karena memang nggak semua media update tentang junior ini. Gambarannya hampir sama kayak U15 ya. Ini menurut pendapat pribadi saya ya. Masih potensi bisa ditingkatkan, tapi masih belum ideal sih untuk skuad Persibaya di 17. Level U17 untuk permainan seperti yang kita lihat terakhir ya. Semoga itu hanya pas Forview aja ya. Dengan berjalannya waktu ini mungkin Coach Sony, pelatihnya kan Coach Sony, Coach Agus sama Coach Adun untuk pelatih kiper bisa meningkatkan performa masing-masing. Waktu itu kan masih sekitar berapa pemain ya? Masih, mungkin sudah didaftarin 30 pemain kalau nggak salah, udah didaftarin untuk zona Jawa Timur. Semoga membaiklah skuadnya dengan pilihan-pilihan terbaik yang ada selain yang beberapa sudah menjadi pemain elit Pro Academy. Oke, kita beralih ke EPA Mas Im. EPA yang memang lumayan, lumayan bagus lah. Bagaimana untuk EPA sendiri U16 peringkat 1 ya? U18 peringkat 2, 20-nya peringkat 1. Kita ke U16 Mas Bim. Ini yang memang Mas Bim benar-benar mengetahui seluk-beluk di dalam tim U16, artinya memang mengikuti toh di Liga Surabaya sampai seluk-beluk. Iyalah, pemain-pemain juga paham gitu. Komentarnya, apakah memang hal yang wajar ketika Persibaya U16 sudah berada di peringkat pertama Mas Bim? Karena kan memang melihat Mas Bimo pola permainannya juga sudah paling oke lah dibanding EPA usia 18 dan juga 20. Generasi ini ya, generasi EPA U16 ya. Ini menurut saya terlepas nanti hasilnya kayak apa di akhir, ini generasi terbaik yang dimiliki Persibaya sejak EPA sebelum-sebelumnya. Iya. Kecuali EPA-nya zamannya U18-nya angkatannya Diki sama Akbar. Diki Kurniawan. Ya. Itu juga generasi baik. Generasi 29 sebenarnya menimpa. Artinya 2009 aja yang di U20 ada 1, 2, 3, sekitar 3 atau 4 pemain ada di U20. Jerniawan, Givari, 2 center back, yang Givari masih cedera, Jerniawan terakhir di Bali nyetak 2 gol waktu lawan Bali. Paul, satunya siapa lagi saya lupa. Artinya sebenarnya bisa main di 16 tapi dia diangkat ke 20. Juga masih ada yang di 18 ya. Seperti Dava Yuna, masih ada lagi. Artinya di 16-nya pun sekarang dengan peringkat 1 pun menurut saya sangat wajar dengan materi yang cukup bagus dan pola permainan yang menurut saya paling enak dilihat ya. Sekarang sendiri bisa lihat kan. Switch play-nya. Ya memang generasi ini menurut saya generasi emasnya Persibaya di angkatan 2009. Oke. Maksudnya gini, angkatan 2009 itu kelahiran rata-rata 29 itu 2009. Keren. Dari semua sektor ya, dari penjaga gawang, belakang, tengah, terutama tengah melimpah sekali. 2009. Sempat nama Alfredo Naraya Mas Bim sempat di up official Persibaya di website bahwa mengatakan ya
soal jago sense ya, jago IPA dan ya itu memang dari SMA 1 Sidoarjo ya. Kemudian ada yang tadi Mas Bimo sempat sebenarnya bukan Liga Persibaya, Liga Surabaya. Ya, ada koreksi sedikit mungkin buat official ya. Alfredo Naraya itu ya mungkin salah ketik lah. Dia ikut seleksi ke sana itu terpantau di Liga Surabaya. Jadi Alfredo itu dari Bintang Putra Sidoarjo klubnya. Jadi bukan dari peserta Liga Persebaya. Itu aja sih. Oke. Tapi memang keren anak itu. Gelandang serang yang cukup produktif. Mungkin sudah 5 atau 65 kalau nggak salah. Ini udah 5 gol dari 12 kali main ya. Oke, kita bergeser ke skuad dari Mat Halil U18 ya, yang memang hasilnya kadang kurang memuaskan, artinya kurang memberikan apa ya, hal yang positif ya untuk sosok seperti Mat Halil yang memang harusnya bisa lebih, atau mungkin karena faktor skuadnya Mas. Apa ya? Dari skuad juga lumayan artinya ya karena memang harus memainkan yang usia 2008 kalau nggak salah, harus memainkan skuad 2008 sekian momen, kan memang regulasi seperti itu. Tapi progresnya naik, artinya dari beberapa kali laga itu grafik terakhirnya naik. Terbukti di Bali sapu bersih ya, 2 kali. Di Madura 2 kali menang di Madura, yang mengangkat posisinya menjadi posisi kedua. Produktivitasnya juga keren. Bahkan kalau tidak salah Jai Amrunya, gelandangnya Persebaya itu jadi top skor sementara dengan 8 gol di U18. Artinya mungkin di awal sempat ya belum chemistry belum terbentuk atau belum settle, masih cari. Tapi progresnya bagus. Oke. Kita ke U20 Mas Bimo, yang memang ada beberapa skuad senior di sana ya, seperti Widi Sarif maupun disupport oleh tadi Paulinus, pemain yang cukup muda ya, usia 15 kan 16 ya? 16 mungkin ya tahun mau ini. 16. Seperti apa Mas? Dengan skuad pelatih siapa? U20. Johnny Indo. Oh, Lulut Kistono. Alut. Ya, 20 ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Kenapa sesekali memainkan pemain senior itu namanya joker. Joker itu artinya usianya di atasnya tapi boleh main maksimal 5 pemain. Beberapa tim sudah memakai itu, Persebaya juga sering memakai itu kalau main kandang, kecuali Persebaya main. Yang sering menjadi joker rutin itu ya si Widi Sarif atau Lalu. Lalu itu kadang-kadang aja. Kalau Widi sering, karena Lalu memang dibutuhkan kan di tim senior untuk backup waktu Hernando cedera ya. Posisinya sekarang juga keren, membaik terus. Ada beberapa pemain yang menurut saya menyolok di sana. Namanya Sadida ya. Sadida itu posisi nomor 6, gelandang bertahan. Dia berasal dari klub HBS. Yang menurut saya sebenarnya cukup pantas untuk mengisi skuadnya Indra Safri kalau mau manggil lagi sebagai gelandang bertahan. Jadi nanti persaingan di gelandang bertahan bersama Vigo atau bersama dengan Aditya Warman, Persija keren itu kalau Sadida masuk, karena secara postur Sadida itu cukup tinggi, permainan cukup keren deh. Nanti kalau lihat U20 lihat Sadida keren. Oke. Ya lainnya keren sih, cuma saya menyoroti kalau yang untuk Indra Safri mau manggil coba aja Sadida lah. Usianya masih masuk. Karena memang di kelompok timnas usia ini U17 kono ya. Terakhir Coach Noval itu yang dipulangkan tuh Novalnya Pelindo ya. Yang Indra Safri Tony toh itu. Tony, Indra Safri ada. Oke, tadi beberapa ulasan ya. Nah, banyak sih memang untuk momen kali ini, karena memang kita spill aja biar ini sebagai pengetahuan teman-teman yang mungkin jarang juga mencermati bagaimana Persibaya di kelompok junior ya, U13, 15, 17 maupun EPA 16, 18 dan juga 20. Dan nanti kita akan keliling lagi SSB Mas Bimo ya, karena sudah lama kita nggak keliling ini. Karena kebetulan tanggal 14 Desember nanti Liga Surabaya U9 selesaikan. Ya. Dilanjut, ini bocoran tipis-tipis, nanti ada LS Cup di Desember juga. Liga Surabayanya 2025 mungkin akan berbarengan dengan Liga Persebaya 2025 bareng
mungkin di Februari sebelum puasa beberapa pekan, setelah itu libur puasa, setelah Lebaran seminggu gas lagi. Oke. Mungkin cukup ya Mas Bim ya? Cukup. Cukup untuk BOD kali ini membahas Persibaya Junior. Salam satu nyali. Wani.